Halo semuanya, bertemu kembali di channel Sobat Hikmas. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan langsung membahas Dapodik untuk updating data setelah kita registrasi, baik itu menggunakan installer ataupun patch, yang mana saya sudah membuat satu video mulai dari awal sampai berhasil tarik data untuk updating Dapodik 2025 versi B ya. Nah, bagi teman-teman bisa simak baik-baik alurnya supaya tidak gagal paham. Apabila teman-teman sudah menginstal Dapodik sebelumnya, bisa menggunakan installer 2025 kemudian ditimpa dengan patch itu ya. Sama caranya, nanti juga tarik data sebelum menggunakan updating data. Jadi lakukan patch sebelum registrasi ya. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja untuk updating data. Sini saya punya catatannya, teman-teman bisa lihat alurnya. Untuk updating data dimulai dari menu sekolah, kemudian Sarpras, GTK hingga jadwal. Nah, kita nanti akan bahas menu sekolah dan juga menu Sarpras serta GTK ya, supaya tidak terlalu panjang. Nah, pada menu sekolah ini nanti yang perlu kita update adalah menu data periodik, kemudian data sanitasi, karena yang invalid ini ya teman-teman. Untuk selanjutnya nanti bisa diperbaiki untuk kepanitiaan sekolah apabila ada yang update ya. Kemudian ekstrakurikuler dan program layanan pasti tidak ada. Oke, kita langsung saja pada tutorial. Baik teman-teman, di sini kita langsung saja edit pada menu data periodik. Di sini kita langsung pilih sesuai data dari semester ganjil, yang mana sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu kita menyiapkan data-data sebelum kita update ya. Kemudian kita bisa melakukan updating data seperti ini ya. Oke, kita klik simpan. Kemudian kita masuk ke data sanitasi. Untuk data sanitasi di sini untuk WC nanti nginclude dengan Sarpras ya teman-teman. Jadi kita edit saja yang bisa ya. Di sini kita percepat supaya cepat ya teman-teman. Apabila sudah, kita klik simpan. Maka untuk updating pada menu sekolah sudah selesai ya teman-teman. Dan kita bisa lanjut ke menu Sarpras. Nah, pada menu Sarpras di sini apa yang harus kita update yaitu tanah dan bangunan, kemudian ruang apabila ada penambahan ruang, kemudian bisa kita tambahkan alat dan buku ya teman-teman. Dari pembelian barang modal yang di tahun kemarin bisa ditambahkan di Dapodik saat ini, diupdate ya teman-teman. Oke, kita masuk pertama terlebih dahulu pada tanah dan bangunan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tanah dan bangunannya ada berapa. Di sini tanahnya ada 1. Kita bisa klik tanahnya, kemudian klik menu aksi, kemudian salin data periodik ya teman-teman untuk menarik data dari semester ganjil. Kita klik ya. Oke, semuanya 9 berhasil, 45 berhasil. Yang terlewati ada beberapa ya. Kemudian setelah seperti ini kita bisa masuk ke ruang teman-teman. Apabila ada penambahan bisa kita cek, apabila tidak ada ya juga tidak masalah ya, tidak perlu diapa-apakan. Tetapi apabila ada updating ruang, apabila ada yang rusak ringan ataupun yang lainnya bisa diupdate ya menggunakan menu di sini. Contohnya perpustakaan atau multimedia, kita klik kondisi ruang di sini. Nanti bisa diupdate ya. Apabila ada rusak ringan ya rusak ringan, rusak berat ya rusak berat, terutama dengan menghitung dari penghitungan sarana dan prasarana ya. Apabila ada penambahan, klik tambah saja ruang di sini ya, apabila ada yang ditambahkan ruangannya. Oke, dari sini kita sudah selesai. Setelah itu kita bisa cek pada alat angkutan dan buku. Apabila ada penambahan sarana pada setiap kelas atau setiap ruang, bisa dipilih ruangannya yang mana.
Contohnya saja di sini ada lab komputer, apabila ada penambahan perangkat pada komputer bisa ditambahkan di sini ya teman-teman. Nah, nanti bisa ditambahkan di sini apa saja yang ditambahkan pada ruangan tersebut. Bisa klik tambah, bisa pilih apa sarananya, bisa diketik, dan nanti bisa diklik simpan ya. Dan jangan lupa setelah itu nanti bisa diklik menu aksi apabila sudah ditambahkan ya teman-teman. Nah, contohnya di sini menu aksi bisa diklik periodiknya, apakah berkurang, apakah bertambah jumlahnya, seperti itu ya. Nanti bisa klik simpan dan tutup. Oke, dari sini sudah selesai, kita bisa langsung lanjut ke menu GTK. Kita klik guru di sini, kita cek apakah semua datanya ada. Oke, dari sini semuanya guru ada ya. Apabila ada penambahan guru, non-induk bisa minta bantuan dari operator dinas untuk ditugaskan dari manajemen dinas ya, dengan syarat menggunakan SK penugasannya. Itu ya. Di sini nanti apabila ada yang diupdate bisa diupdate siapa saja, guru-guru atau pendidik yang datanya diupdate, seperti itu ya teman-teman. Dan jangan lupa pada tombol penugasan di sini bisa diklik ya. Nanti bisa di checklist untuk bulan Januarinya ya. Kita klik checklist, kemudian kita simpan dan tutup. Untuk updating data Dapodik setiap PTK di semester genap semuanya ya teman-teman nanti ya. Oke, setelah itu kita masuk klik Tendik. Nah, di sini ada yang berubah, ada penambahan pembaruan pada GTK, yaitu pada isian tugas tambahan kepala sekolah, PLT kepala sekolah. Ini yang bisa menambahkan adalah operator dinas, tidak bisa ditambahkan langsung oleh operator ya. Walaupun PLT sekarang tidak bisa ditambah tugaskan lewat Dapodik lokal, tapi langsung dari manajemen dinas itu ya. Pada semester ganjil kemarin PLT masih bisa ditambahkan oleh operator sekolah, sekarang tidak bisa, sudah dikunci ya teman-teman, karena sekarang PLT pun langsung dihandle oleh manajemen dinas. Oke, nah setelah seperti ini tidak ada pembaruan, bisa skip ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita lanjut pada menu peserta didik. Pada menu peserta didik di sini kita pastinya semuanya invalid ya. Nah, di sini untuk menghindari invalid, otomatis kita bisa klik salin data periodik ya teman-teman. Kita klik ya, kita tunggu. Oke, sukses 595 ya teman-teman. Klik OK. Nah, di sini jangan panik apabila masih kosong ya. Kita belum update data rombel. Nah, habis ini kita fokus pada updating data rombel. Supaya tidak terlalu panjang, video ini saya skip dari sini dulu, kita lanjutkan pada part 2 untuk updating rombongan belajar dan sampai sinkronisasi. Jadi bisa stay tune terus untuk teman-teman, bisa subscribe bagi yang belum subscribe, dan tentunya like video ini dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, kita lanjut pada part 2.